Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yadi lagi dengan NIM 154. Di sini kita akan membuktikan teorema 6.1 sampai 6.4. Yang pertama yaitu 6.1 yaitu sudut eksterior dari segitiga lebih besar dari salah satu sudut interior jauh yang lainnya. Nah, diketahui bahwa ada segitiga ABC dan eksterior BCD, ABC dan eksterior BCD. Pertama, untuk membuktikan kita harus misalkan titik E merupakan titik tengah BC. Titik E titik tengah dari BC, sehingga BE sama dengan kongruen dengan CE. Dari definisi titik tengah. Terus yang lanjutnya kita buat garis, perpanjang garis AE sehingga menjadi sama besar dengan EF. Jadi kita buat garis dari A ke F. Sehingga AE dan EF itu sama besar. Perpanjang garis AE sehingga AE sama dengan EF. Jadi kita peroleh bahwa AE sama dengan EF. Jadi kita memiliki sudut yang kongruen yaitu BEA dan CEF. Ini tadi dari teorema penempatan titik. Nah, ini dari langkah posisi bertolak belakang. Dari sini kita bisa buat dari BEA dan CEF itu kan bertolak belakang atau kongruen. Jadi kita bisa buat segitiga BEA dan segitiga CEF itu kongruen. Dari definisi sisi sudut sisi dengan sama sisi sudut sisi sudut sisi. Akibatnya kita bisa lihat bahwa segitiga BEE sudut ABC kongruen dengan ECF. ABC kongruen dengan ECF.
atau MABC sama dengan MECF. MECF akibat dari langkah 5. Selanjutnya karena MABC dan MECF itu kongruen, kita bisa jumlahkan bahwa MBCD sama dengan MBCD sama dengan MECF ditambah MFCD. MECF ditambah MFCD. Jadi MABCD sama dengan MECF plus MFCD tambah MFCD dari penjumlahan. Selanjutnya kita ketahui bahwa MBCD sama dengan MABC ditambah MFCD. Jadi dari sini tadi MPEC kan kongruen, jadi kita bisa tulis MPCD dan sama dengan MABC plus MFCD. Jadi sama dengan PCD juga sama dengan ABC dan FCD. Karena sebuah segitiga tadi ini kongruen, jadi dari langkah 6 dan 7. Nah, karena MBCD MAB lebih sama dengan MABC plus MFCD, ini kan sama dengan A sama dengan B plus C. Nah, jadi A lebih besar dari B, jadi kan kita bisa peroleh A jadi lebih besar dari B, karena A itu AB plus C. Jadi MBCD lebih besar dari MABC. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya akan lanjut ke teorema 6.2.
selanjutnya adalah teorema 6.2, yaitu tentunya diketahui kesesuaian antara dua segitiga jika dua sudut dari sisi di depannya salah satu sebuah segitiga kongruen dengan bagian-bagian yang bersesuaian segitiga kedua, maka kesesuaian itu kongruensi. Jadi kita di sini diketahui ada segitiga ABC dan DEF, ada dua segitiga. Nah, sisi AC sama dengan DF, kongruen dengan DF, ada satu sisi yang kongruen. Nah, dan sudut ABC kongruen dengan DEF dan BAC kongruen dengan EDF. Nah, di teorema dan definisi sebelumnya kita bisa menemukan bahwa segitiga itu kongruen jika sisi sudutnya sama. Nah, di kasus ini sudut sisi, jadi bukan sudut. Jadi kita harus mencari sisi yang di sini di dalamnya, karena di teorema ini diketahui hanya sisi di depannya saja. Nah, kita harus mencari AB sama dengan DE. Agar segitiga ini kongruen, maka AB harus sama dengan DE. Nah, untuk membuktikan itu kita buat kontradiksi. Bisa AB lebih dari DE atau AB lebih kecil dari DE. Jadi di teorema kali ini kita harus menemukan ini agar segitiga ini kongruen. Nah, kalau kita misalkan AB lebih besar dari kita di sini misalkan AB lebih besar dari DE. Maka di dalam AB itu ada di titik P sedemikian hingga sini ada titik P sedemikian hingga APC dan DEF itu kongruen. Ini asumsi, kita asumsikan misal sehingga kan ada titik P, kita buat titik P di antara AB sehingga APEDF. P dan DEF itu sama, dan AP sama dengan DE. Dan kita bisa buat sisi sudut bahwa ABC dan DEF itu kongruen. Bagi
kan kita bisa ketahui bahwa DEF dan ABC itu kongruen, tapi ini tidak mungkin karena STR, karena D dari ini semua kita bisa diketahui DEF berdasarkan sifat transitif. Kita bisa ketahui bahwa DEF dan A dari segitiga ABC sama dengan ABC, kan diketahui tadi segitiga ABC itu sama dengan DEF. Jadi ABC sama dengan DEF, kita dari sifat transitif kita bisa menemukan dari DEF kongruen dengan ABC berdasarkan sifat transitif. Nah, ini sangat tidak mungkin karena ini sangat tidak mungkin karena eksterior ABC lebih besar dari ABC. Dalam segitiga di dalam segitiga PBC teorema 6.1. Karena eksterior dari ABC lebih besar dari BAC menurut ABC menurut teorema 6.1 tadi. AB jadi AB tidak mungkin lebih besar dari DE. Di teorema ini terbukti. Jadi AB tidak mungkin lebih besar dari DE. Selanjutnya adalah teorema 6.3. Nah, teorema 6.3 ini diketahui kesesuaian antara segitiga siku-siku jika hipotenusanya dan siku-siku segitiga keduanya pada bagian-bagian yang bersesuaian pada segitiga kedua, maka kesesuaian adalah kongruen. Nah, di sini kita diketahui bahwa segitiga ABC dan DEF itu ada dua segitiga, yaitu ABC dan DEF. AB sama dengan DE, BC sama dengan EF. Nah,
Cara pertama kita harus buat BF sedemikian hingga ke P. Kita tarik sinar garis sedemikian hingga FP sama dengan AC. Penempatan. Ini pertama tarik sinar garis D ke P sedemikian hingga FP sama dengan AC. Penempatan juga. Dari sini kita ketahui bahwa EFP itu juga siku-siku, karena jika dua garis berpotongan akan membentuk 4 siku-siku. Jadi jika ini berpotongan maka sininya juga siku-siku. Perpotongan garis. Nah, kita kan juga ketahui bahwa siku C kan juga siku-siku. Ini dari diketahui. Jadi kita diketahui sudut C adalah siku-siku. Nah, dari 2 dan 3 karena semuanya siku-siku, maka E, F, E kongruent dengan C karena semua siku-siku kongruent. Jadi karena semua siku-siku itu kongruent. Nah, dari langkah-langkah tersebut kita bisa ketahui bahwa di sini ada BC dan EF. Selanjutnya segitiga ABC dan segitiga EPEF ini kongruent. Dari langkah 1 dari langkah sebelumnya dan dari langkah 145 dan sisi sudut sisi. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa PE
Akibatnya kan PE sama kongruen dengan AB. Akibat dari 6 PE sama dengan AB, jadi PE juga sama dengan AB. Selanjutnya juga AB sama dengan DE. Kan di sini diketahui AB sama dengan DE. Nah, tadi AB kongruen dengan DE. Ruas garis kongruen. Jadi AB sama dengan DE karena ruas garis kongruen dari langkah ke 8 tadi. Nah, selanjutnya langkah ke-10. Langkah 10 sama PE kan sampai PE sama ED itu kan kongruen dari sifat transitif. Selanjutnya karena di sini ada PD dan DE itu sama kongruen dan PE dan DE itu kongruen, maka sudut D sama dengan sudut B dari teorema segitiga sama tadi. Karena EFD adalah siku-siku, EFD ini adalah siku-siku, diketahui EFD adalah siku, dari diketahui, maka EFP dan EFD adalah kongruen. Dari langkah semua sudut dari semua sudut siku-siku itu kongruen. Jadi EFP dan EFP dan EFP adalah kongruen dari semua sudut siku-siku kongruen. Jadi kita bisa simpulkan bahwa segitiga PEF dan segitiga DEF itu kongruen dari langkah 10, 11, 12 dan 10, 11, 12, 13 dan sisi sudut sisi.
segitiga FMA dan FBT. Sisi. Nah, dari segitiga PEF dan DEF itu kongruen karena ABC dan DEF itu juga kongruen. Dari langkah 6 dan langkah 15. Maka teorema ini terbukti. Baik, ini adalah teorema yang terakhir, yaitu teorema 6.4 yang berbunyi jika dua segitiga tak kongruen, maka dua sudut di depannya tak kongruen dan sudut yang besar ada di dalam sisi yang lebih panjang. Nah, kita ketahui pada segitiga ABC, AB lebih panjang dari AC. Buktikan bahwa MACB lebih besar dari MABC. Pertama, kita memisahkan titik D titik D pada AC sedemikian hingga AD sama dengan AB. Dari dari teorema penempatan titik. Jadi sini itu A sama dengan AB, sehingga diperoleh bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Nah, karena sudut alas segitiga sama kaki adalah kongruen, menurut teorema 4.3 telah diketahui bahwa M ABD kongruen dengan atau sama dengan ADB. Jadi ABD atau ADB itu kongruen. Nah, sekarang karena AB sama dengan AC, AB lebih dari AC, diketahui ini dengan substitusi kita dapat AD sama dengan lebih dari AC. Karena AB sama dengan AC, kita dapat AD sama dengan lebih dari AC. Oke. Dari teorema karena AB sama dengan AC, dengan substitusi kita dapat AD sama dengan AD lebih dari AC. Nah,
dari teorema 1.1 kita dapat ABC 3 titik pada garis, maka dengan interior X, Y, Z maka B di antara A dan C, sehingga diperoleh C terletak pada AD. Kemudian dengan teorema 5.5, jika D di antara A dan C dan B sembarang titik pada AC, maka D dalam interior ABC, sehingga 5.5 diperoleh sehingga C terletak di interior ABD. ABC. Nah, sehingga karena kita dapat menerapkan postulat penjumlahan, penjumlahan MABD sama dengan MABC ditambah MCBD. Bila dari sini kita bisa definisi dari sini, dan definisi lebih dari MABD lebih dari MABC, MABD lebih dari MABC. Nah, bila disubstitusikan MADB untuk MABD, kita dapat menyimpulkan ADB lebih dari ABC. Akhirnya, karena MACB adalah sudut eksterior dari BCD, MACB lebih dari MADB. Maka sebab relasi lebih dari transitif, jadi MACB ACB lebih dari MABC. Maka ini terbukti. Baik, sudah selesai pembuktian teori dari saya. Sekian dan terima kasih.